Halo, ketemu lagi sama aku Mbak Guru di YouTube channel Jago Menjahit Baju. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia. Video ini kelanjutan dari video pola lengan pasang yang ini ya, yang akan membahas tentang lengan setali. Lengan setali adalah bentuk lengan yang pola lengannya menyatu dengan pola badan. Contohnya ada kimono, raglan, kaftan, dan sebagainya. Ini adalah dasar dari lengan setali yang bisa divariasikan menjadi aneka model baju. Nah, kalian penasaran gimana cara membuat lengan setali? Hal apa aja yang harus kalian tahu untuk membuat lengan model ini? Yuk, tonton terus video ini sampai akhir dan jangan sampai di skip karena banyak sekali tips trik yang aku jelaskan di sini. Kalau kalian membaca buku Pola Busana Wanita 1, pasti kalian udah tahu pola dasar wanita dewasa yang dijelaskan di buku ada 3 jenis. Pola dasar sederhana, pola dasar konveksi, dan pola dasar Meineke. Masing-masing pola tersebut memiliki kelebihannya masing-masing. Mau membuat baju yang sesuai dengan bentuk garis-garis tubuh dan polanya gampang, maka pakailah pola dasar sederhana. Mau membuat baju-baju pas badan yang membentuk buah dada, maka pakailah pola dasar Meineke. Mau membuat pola yang gampangnya kebangetan dan pakai ukuran standar S, M, L, XL, maka pakailah pola dasar konveksi. Ketiga pola dasar itu bisa dibuat aneka model baju yang sama. Misalnya, model baju seperti ini bisa dibuat menggunakan pola dasar jenis sederhana, Meineke, ataupun konveksi. Sesuaikan dengan kebutuhan yang sudah aku jelaskan tadi ya. Nah, untuk membuat lengan setali ini spesial banget nih teman-teman. Aku udah pernah membuat model baju lengan setali ini dengan berbagai jenis pola dasar. Tapi dari ketiga jenis ini, yang paling bagus hasilnya hanya dari pola dasar konveksi. Mau bajunya pas badan, agak longgar, sampai longgar banget. Jadi, saranku, teman-teman yang ingin membuat lengan setali sebaiknya menggunakan pola dasar konveksi ini. Tinggal nanti ada koreksi ukuran standar S, M, L, XL itu tadi ya, yang dirubah-rubah sedikit menyesuaikan dengan ukuran badan asli. Misalnya ketika ingin membuat pola kebaya lengan setali, ini masuk ke tingkatan terampil mahir, jadi nggak akan kujelaskan di sini. Nanti boleh kita diskusi di grup Telegram, tapi khusus buat kamu yang sudah terampil membuat pola. Oke, selanjutnya langsung aja kita praktekkan membuat pola lengan setali. Kita akan mempraktekkan lengan setali yang modelnya simpel dulu seperti ini ya. Panjang tangannya di sini kubuat 18 cm dari titik bahu rendah. Garis lehernya mau sekalian kerubah menjadi bentuk V, persis seperti yang ada di buku, turun sekitar 7 cm dari titik CD. Siapkan pola jiplak dari pola dasar konveksi yang kalian sudah punya. Kalau kalian belum punya, bisa buat dulu pola dasar konveksinya. Pahami dulu sendiri dari buku ya, caranya jauh lebih mudah kok dari pola dasar yang lain. Jiplak langsung bagian depan dan belakang di atas kertas A4 atau buku kostummu ya. Untuk buat garis bahu dan panjang tangan ada 3 cara. Yang pertama, garis bahu yang segaris dengan pola dasar. Cara yang kedua, naikkan 2 cm dari titik B2, lalu hubungkan dengan titik garis leher. Cara yang ketiga, buat garis bahu yang tegak lurus dengan garis tepi pola. Mau yang mana bebas, sesuaikan dengan siluet model baju. Apa itu siluet? Siluet adalah garis teluar baju tanpa ada potongan-potongan atau hiasan di bagian dalam baju seperti potongan pinggang, kerut, lipit, dan lain sebagainya. Jadi hanya garis terluar dari baju. Penjelasannya kira-kira begini ya teman-teman. Kalau mau buat baju yang longgar banget, boleh pakai garis bahu yang sejajar dengan garis tepi pola. Kalau mau bikin baju yang nggak begitu longgar,
boleh pakai garis bahu yang naik 2 cm dari titik B2. Kalau ingin bikin baju yang pas badan, boleh pakai garis bahu asli. Nah, sebagai contoh pola lengan setali yang aku buat di sini, aku akan pakai garis bahu yang naik 2 cm dari titik B2, jadi akan aku tebali dengan garis spidol ya. Untuk membuat panjang tangan, ukur dari titik B2 18 cm ke samping seperti ini. Selanjutnya, kita akan buat garis lingkar ujung lengan. Buat garis tegak lurus dengan garis panjang lengan. Ini harus benar-benar tegak lurus ya. Ukur dari titik ini ke bawah sama dengan lingkar ujung tangan dibagi 2. Tadi misal kita ukur lingkar ujung tangannya 40 cm, maka dibagi 2 sama dengan 20 cm. Hubungkan titik ini dengan titik D1, lalu buat garis melengkung yang bagus, kira-kira geser setiap 5 cm. Garis ketiak yang melengkung ini adalah garis samping badan yang baru. Selanjutnya, buat garis leher yang baru, bebas mau seperti apa, sesuaikan dengan model baju ya. Di sini aku akan buat garis leher V turun sekitar 7 cm dari titik CD. Jiplak pola depan dan belakang menggunakan kertas doorslak, lipat kertas, lalu potong bersamaan di garis terluarnya untuk pola badan belakang, lalu ambil 1 lembar dan potong garis kerung leher depan. Sekarang sudah didapatkan 2 lembar pola. Ini untuk badan belakang dan yang ini untuk pola badan depan. Beri keterangan pola seperti garis tengah muka, arah serat kain, jumlah potongan kain yang dibutuhkan, dan nama pola. Nah, dari sini teman-teman udah paham ya. Sekarang bisa kita bahas bentuk siluet atau garis terluar polanya. Ini adalah garis bahu yang bisa divariasi. Mau tegak lurus dengan tepi kertas, mau naik 2 cm dari garis B2, atau mau sejajar dengan garis bahu aslinya, bebas tergantung ini bagian bahu ini longgar atau pas. Ujung lengannya juga bebas mau berapa cm, tinggal diukur aja dan kira-kira ujung lengannya ini mau berapa lebar. Bawah ketiaknya ini juga bebas mau di mana letaknya, mau pas ketiak atau turun 5 cm seperti ini, tergantung dari seberapa besar atau seberapa longgar ketiak yang diinginkan. Oke, sekarang kita akan belajar membuat lengan raglan. Pada lengan raglan, caranya sama persis dengan lengan setali. Aku nggak akan buat bentuk pola yang baru, tetap pakai pola lengan setali yang ini, dan dijiplak di kertas doorslak. Perbedaan dengan lengan setali, pada pola raglan dibuat garis potongan melintang dari garis leher ke arah ketiak. Letaknya di mana bebas, nggak ada aturan harus berapa. Kita bisa kira-kira mengikuti bentuk model baju yang ingin dibuat. Sesuai gambar yang ingin hasilnya miring, jadi bisa kubuat dari sini ke sini. Ini adalah potongan bagian badannya. Nah, untuk membuat pola tangan, kita harus pahami dulu bentuk pola lengan nih. Kalau kalian lihat pada pola lengan dasar, ada bentuk melengkung di bawah ketiak ini ya. Jadi bentuk melengkung ini akan kita adaptasi untuk membuat bentuk melengkung pada pola lengan raglan. Dari titik potongan ini akan kita buat garis melengkung ke arah dalam badan yang bentuknya mirip dengan lengkungan kerung lengan ini tapi kebalikannya. Bayangkan bentuk cermin yang memantulkan gambar sebaliknya ya. Panjangnya berapa harus disamakan dengan panjang kerung lengan di pola badannya. Jadi ukur kerung ini berapa sentimeter untuk mendapatkan kerung ini di pola lengan. Setelah diukur, panjang kerung lengan pada pola badan ini 11 cm, jadi panjang kerung lengan pada pola lengan ini pun juga harus 11 cm. Selanjutnya, hubungkan dari titik lubang lengan ini ke titik kerung lengan ini. Nah, ini potongan raglan bagian badan depan dan lengan depan sudah selesai ya. Tebali menggunakan spidol agar terlihat perbedaan antara bagian lengan dan bagian badan.
Lalu untuk membuat potongan raglan bagian badan belakang, langsung aja dibuat potongan melintang dari garis leher belakang menuju potongan raglan ini. Jiplak masing-masing, pola badan depan dan belakang, juga pola lengan depan dan belakang. Pada pola lengan, satukan kembali di garis bahu sehingga hasilnya pola lengan utuh seperti ini. Beri keterangan pola, garis tengah muka dan belakang, arah serat kain, jumlah potongan kain berapa lembar, dan nama pola. Sekarang teman-teman udah bisa lihat perbedaannya ya, antara pola lengan setali dengan aneka garis bahu, juga pola lengan setali yang dirubah menjadi lengan raglan. Sampai di sini dulu penjelasan tentang lengan setali. Jika ada pertanyaan, boleh banget bertanya di grup diskusi khusus buat kalian yang sudah punya buku ini. Tentunya akan lebih eksklusif dibandingkan bila hanya lewat kolom komentar di YouTube ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Please klik tombol like dan subscribe agar aku makin semangat untuk membuat konten tutorial menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.